Kembali membangun bisnis merupakan tantangan bagi para pengusaha di era new normal atau kenormalan baru. Pasalnya, hampir semua sektor usaha memperlihatkan ketidakpastian dalam menanggapi dan mengelola perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti halnya Haji Umar Group Kajen. Walaupun bisnis mebel dan elektroniknya sudah berjalan lebih dari 1 dekade, tetap saja terdampak penjualannya gara-gara terpaan badai corona. Kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan di luar rumah berakibat turunnya angka penjualan. Penurunan daya beli masyarakat menurun hingga 75% dari sebelumnya dan mulai dirasakan sejak triwulan pertama di tahun 2020. Beruntung, Haji Umar Group Kajen mampu bertahan dan melewati rintangan di tengah wabah COVID-19. CEO Haji Umar Group Kajen, Tony Wibowo, mengungkapkan dirinya berusaha membaca semua peluang yang ada sehingga usaha bisnisnya tetap bisa berjalan tanpa merumahkan semua karyawan. Dari 7 gerai Haji Umar Group yang tersebar di 3 kecamatan, dirinya selalu memberikan motivasi kepada karyawannya untuk meningkatkan skill penjualan, terutama mengoptimalkan teknologi digital yang ada saat ini. Bagaimana proses penjualan di masa pandemi ini, Pak Tony? Yang namanya musim pandemi seperti ini saya kira semuanya berdampak. Tidak hanya di penjualan seperti kita, saya yakin penjualan-penjualan yang lain pun berdampak. Yaitu apalagi seperti kita itu pasti sangat berdampak sekali. Penurunannya itu luar biasa. Tapi ya mau apa dikata, karena memang situasi dan kondisinya seperti ini, kita hanya mencoba untuk bertahan dan mencari celah supaya penjualan ini kembali naik seperti semula. Trik-trik apa yang dilakukan terkait dengan penjualan dan lain sebagainya di masa pandemi? Gini Mas, untuk trik kita memang susah karena penjualan kita itu kembali lagi penjualan yang sifatnya bukan kebutuhan pokok, kita sekunder, luxury bahkan, sehingga apa yang kita lakukan itu hanya sekedar ke promo-promo dan penjualan online. Artinya kalau memang harus kita mengirim ke luar kota atau kemanapun karena ada transaksi lewat online, kita lakukan itu. Semua terobosan ini untuk biar kita bertahan, karena jujur dengan kondisi seperti ini saya juga kasihan terhadap karyawan saya yang jumlahnya sampai 60-an, sehingga kita tetap bertahan, tidak ada PHK, tidak ada pengurangan, hanya jadwal libur atau jadwal berangkatnya yang kita siasati. Oke. Harapannya biar ekonomi di Indonesia semakin maju atau semakin berkembang atau bergeliat setelah pandemi ini? Harapan kita, saya kira semuanya pengusaha, baik pedagang seperti saya, itu harapannya situasi ini segera berakhir, pandemi ini segera berakhir, dan harapan untuk pemerintah, karena pemerintah juga memikirkan yang berdampak dan kita pun juga berdampak, sehingga tidak hanya BLT untuk yang non sewu prasejahtera atau yang di desa-desa, kita pun juga butuh bantuan uluran tangan dari pemerintah, bentuknya baik itu pinjaman modal atau seperti apa, yang penting kita bisa bertahan. Dan kembali lagi, situasi ini saya ingin mewakili teman-teman, mewakili pengusaha, mewakili kaum pedagang semuanya segera kembali ke normal. Dan saya harap pemerintah memberikan langkah-langkah yang signifikan supaya ini benar-benar terrealisasikan dan kita masih bisa berjualan normal seperti sedia kala, Mas. Tony Wibowo juga menjelaskan bahwa saat ini belum ada panduan yang berlaku untuk menghadapi era baru ini. Padahal perusahaan terbiasa untuk belajar dari pengalaman sebelumnya ketika menghadapi suatu tantangan. Salah satunya adalah dengan memberikan perhatian khusus pada aspek kemampuan, manajemen krisis, dan perubahan serta manajemen insting untuk membaca peluang. Tim Liputan Kajen TV.